Perkenalkan Bu, nama saya Wanda Tabita Hutasoid dari Prodi D3 Teknologi Komputer dengan NIM 4332401. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mengkritisi dokumen SWTD PA1 oleh kakak tingkat saya yang berjudul mengenai sistem informasi website wisatawan Danau Toba dengan 13 karakteristik SRS. Yang pertama itu lengkap. Menurut saya sudah, karena dari sistem informasi objek wisatawan di wisata Danau Toba ini, saya melihat sudah lengkap bahwa gambaran yang akan dibangun, spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta antar muka dalam lingkungan operasional sistem informasi objek wisata Danau Toba. Yang kedua, menurut saya sudah konsisten, di mana ruang lingkup dijelaskan dengan mencakup informasi mengenai gambaran website, spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, dan keterangan antarmuka dalam lingkungan operasional, sistem dan menyertakan definisi dan bagaimana cara pengujian dan testing, dan testimoni dan pada sistem informasi wisata Danau Toba. Yang ketiga, tidak ambigu. Menurut saya ya, karena tujuan dijelaskan secara jelas untuk mendokumentasikan kebutuhan perangkat lunak dan memberikan gambaran tentang sistem yang akan dibangun, tidak ada kejelasan dalam tujuan pembuatan dan mencakup informasi mengenai website spesifikasi antarmuka dalam lingkungan. Yang keempat, itu dapat dilacak. Menurut saya, dokumen itu bertujuan untuk menelusuri kembali persyaratan penggunaan dan tujuan proyek. Setiap tujuan yang disebutkan, misalnya dokumentasi kebutuhan perangkat lunak, harus dapat dipetakan ke bagian dan atau kebutuhan pengguna untuk memastikan keteracakan baik yang perlu ditambahkan atau dijelaskan lebih lanjut bagian tentang identifikasi atau penomoran dokumen rujukan dan ringkasan dokumen. Yang kelima, dapat diverifikasi. Ya, karena dari dokumen dapat memastikan dokumen memenuhi tujuan yang disebutkan melalui pemeriksaan menyeluruh seperti spesifikasi kebutuhan gambaran website dan keterangan antarmuka. Yang keenam, dapat dimodifikasi menurut saya karena masih dapat mengunggah atau menambahkan pembaruan terhadap website dalam tahap uji coba dalam pengujian dilakukan dalam website wisata Danau Toba. Yang ketujuh, diprioritaskan ya karena mereka memprioritaskan dalam tahap pengerjaan yang akan dilakukan dalam website wisata Danau Toba sehingga lebih diprioritaskan apa saja hal yang akan dibuat dalam sistem wisata Danau Toba seperti fitur-fitur pencarian terhadap website. Yang kedelapan, tingkat tinggi dan tingkat rendah dapat diuji ya, menurut saya dapat diuji karena terdapat hal-hal yang kurang pengujian dan dilakukan sebagai menurut saya hal ini wajib dilakukan masih diuji sebelum website atau sistem diberikan kepada pengguna. Yang kesembilan, tingkat tinggi dan rendahnya pada website ini belum mencakup detail atau teknis spesifikasi dari sistem yang dibangun dalam dokumen seperti detail teknis atau definition, akronim, dan abbreviation, sedangkan tingkat rendahnya menyertakan referensi ke dokumen lainnya yang relevan menjadi acuan dokumen yaitu dalam website wisata Danau Toba. Yang ke-11, dapat dibaca manusia, ya karena di mana mereka menggunakan bahasa yang mudah dipahami manusia, sehingga dalam tahap pengujian dapat lebih membantu para pengguna atau para user menggunakan atau mengujikan website yang akan dibuat atau sudah ada. Yang ke-12, selaras dengan bisnis, menurut saya sudah, karena mencakup bagaimana mereka membuat wisata ini akan kepentingan wisatawan yang datang ke Danau Toba untuk memikat para kegiatan bisnis yang akan dilakukan. Menurut saya ini sudah selaras dengan bisnis. Yang ke-13, yaitu metodologi Agile. Ya, menurut saya mereka menggunakan metode Agile karena sistem informasi objek wisata Danau Toba ini dapat menggunakan metode Agile dikarenakan metode Agile masih fleksibel sehingga dapat diganti ataupun diubah sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan pada website dan perkembangan yang ada pada website yang dapat diubah agar mendapatkan hasil yang lebih baik dalam pembuatan website wisatawan Danau Toba. Kesimpulannya, dari SWTD ini menurut saya sudah cukup lengkap dan memenuhi ke 13 karakteristik RRS yang ada pada dokumen. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.